Soal penilaian akhir semester atau PAS. Mata pelajaran PKN kelas 8 semester 1, kurikulumnya 2013. Yang Romawi pertama, pilihlah huruf A, B, C, atau D sebagai jawaban yang paling benar. Nomor 1. Pancasila sebagai norma dasar negara yang fundamental, artinya A. Aturan yang menjadi acuan berperilaku. B. Aturan pokok untuk menjalankan kedaulatan rakyat. C. Kaidah negara yang berlaku selamanya. D. Aturan pokok untuk mengatur kehidupan bangsa dan negara. Maka jawabannya Pancasila adalah D. Aturan pokok untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Soal nomor 2. Pada hakikatnya, nilai-nilai Pancasila merupakan unsur-unsur yang digali dari bangsa Indonesia yang berupa nilai adat istiadat, kebudayaan, serta nilai religius dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Hal ini termasuk asal mula A. Asal mula bahan atau kausa materialis. B. Asal mula bentuk. C. Asal mula karya. D. Asal mula tujuan. Ayo diulangi lagi. Pada hakikatnya Pancasila merupakan unsur-unsur yang sudah ada dan digali. Berarti jawabannya A. Asal mula bahan. Soal nomor 3. Berikut yang bukan isi Pancasila sebagai dasar negara yang terkandung dalam pembukaan UUD 45 adalah A. Hukum tata negara. B. Norma pertama. C. Cita-cita hukum. D. Pokok kaidah negara. Jadi jawabannya adalah B. Norma pertama. Soal nomor 4. Dalam menjalankan kehidupan berpancasila, bangsa Indonesia menggunakan asas di bawah ini. Yang bukan adalah atau kecuali adalah A. Asas kebudayaan. B. Asas religius. C. Asas manfaat. D. Asas kenegaraan. Maka jawaban yang paling tepat adalah C. Asas manfaat. Soal nomor 5. Pancasila sebagai dasar negara selalu dipertahankan sampai sekarang karena Pancasila hasil dari A. Peninggalan nenek moyang bangsa Indonesia. B. Konsensus nasional pemimpin bangsa. C. Kristalisasi dari sistem ideologi barat. D. Kristalisasi dari nilai budaya bangsa Indonesia. Maka jawaban yang paling tepat adalah D, karena Pancasila itu emang kristalisasi atau inti dari budaya bangsa Indonesia. D. Soal nomor 6. Sikap menghormati dan menghargai pemeluk agama lain dalam melakukan ibadah merupakan bentuk pengamalan Pancasila, yaitu sila A. Ketuhanan yang Maha Esa. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Persatuan Indonesia. D. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka jawaban yang paling tepat adalah kalau tentang agama-agama berarti A. Ketuhanan yang Maha Esa. Soal nomor 7. Pancasila dilaksanakan untuk mengatur penyelenggaraan kenegaraan. Pernyataan tersebut merupakan pengertian Pancasila sebagai A. Sumber tertib hukum. B. Dasar negara. C. Cita-cita bangsa. D. Falsafah bangsa. Jadi jawabannya A. Sumber tertib hukum. Jadi hukum yang paling pokok itu adalah urutannya ke Pancasila. Soal nomor 8. Bangsa Indonesia memiliki adat istiadat dan nilai kesopanan yang berbeda dengan bangsa lain.
Bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi ramah tamah dan sopan santun. Hal tersebut merupakan salah satu bukti perwujudan Pancasila sebagai A. Pandangan hidup bangsa, B. Dasar negara, C. Perjanjian luhur bangsa, D. Kepribadian bangsa. Adat istiadat, nilai sopan santun, berarti D. Kepribadian bangsa. Soal nomor 9. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan negara sifatnya terbuka, artinya A. Menerima pengaruh asing sebagai suatu keharusan, B. Menerima pengaruh budaya asing dengan selektif, C. Menerima masukan ajaran dan pandangan ideologi lain, D. Menyaring budaya dan iptek dengan penuh waspada. Maka jawaban yang paling tepat adalah terbuka tetapi selektif, yang B. Soal nomor 10. Bentuk pengamalan Pancasila dalam kehidupan keluarga, yaitu A. Melaksanakan tugas sekolah, B. Membantu pekerjaan orang tua, C. Mengikuti Karang Taruna, D. Mengikuti lomba 17-an. Maka jawaban yang paling tepat di keluarga adalah B. Membantu pekerjaan orang tua. Soal nomor 11. Sikap positif terhadap Pancasila sebagai pandangan hidup dalam kehidupan keluarga adalah A. Menolak pembagian tugas, B. Menyelesaikan masalah dengan kekerasan, C. Menghargai pendapat antar anggota keluarga, D. Saling menyalahkan. Maka jawaban yang paling tepat adalah C. Menghargai pendapat anggota keluarga. Nomor 12. Kewajiban siswa terhadap Pancasila sebagai dasar negara adalah kewajiban siswa A. Mempelajari lahirnya Pancasila, B. Menghafal sampai lancar, C. Mengkaji kebenaran melalui diskusi kelompok, D. Mempelajari, mengamalkan, dan mempertahankan. Maka jawaban yang paling tepat adalah siswa ya. Siswa itu lagi belajar, berarti yang C. Mengkaji kebenaran Pancasila melalui diskusi kelompok. Nomor 13. Berikut ini yang bukan merupakan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat adalah A. Memperhatikan hak orang lain, B. Mementingkan persatuan, C. Menjunjung tinggi demokrasi, D. Memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang bukan, berarti jawabannya adalah D. Memaksakan kehendak kepada orang lain. Nomor 14. Perilaku rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara termasuk nilai-nilai Pancasila, yaitu sila A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rela berkorban, berarti yang B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nomor 15. Konstitusi dalam arti hukum dasar tertulis disebut juga, ya, jadi konstitusi itu nama lainnya apa? A. Konstitusi, B. Dasar negara, C. UUD, D. Konvensi. Konstitusi itu nama lainnya undang-undang. Jadi jawabannya C. Soal nomor 16. Berikut ini yang bukan termuat dalam isi UUD 45. Bukan termuat adalah A. Hak dan kewajiban warga negara, B. Pembagian daerah, C. Keuangan negara, D. Pemisahan kekuasaan. Maka jawaban yang paling tepat adalah B. Pembagian daerah, ya, karena daerah itu terus-menerus akan berkembang. Kalau penduduknya banyak ya harus dipecah. Nomor 17. Salah satu fungsi UUD
Undang-Undang Dasar tahun 45 adalah sebagai alat kontrol yang berarti A. Pedoman penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. B. Pedoman dalam penyusunan undang-undang. C. Hukum norma yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma yang lebih tinggi. D. Sumber hukum bagi hukum yang ada di tingkat bawahnya. Maka jawaban yang paling tepat UUD sebagai alat kontrol yaitu B. Pedoman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Nomor 18. UUD 45 merupakan supreme law yang artinya A. UUD 45 merupakan konstitusi negara. B. UUD merupakan hukum tertinggi. C. UUD merupakan dasar negara. D. UUD 45 merupakan hukum dasar negara. Maka jawaban yang paling tepat adalah supreme. Supreme itu premium itu tertinggi gitu ya. Jadi jawabannya B. Soal nomor 19. Seluruh peraturan perundang-undangan di bawah UUD 45 tidak boleh bertentangan dengan UUD 45 karena A. Memuat hal-hal yang prinsip. B. Merupakan hukum dasar. C. Merupakan hukum tertulis. D. Dibuat oleh pendiri bangsa. Maka jawaban yang paling tepat adalah peraturan yang di bawahnya atau peraturan yang dibikin sekarang presiden dibikin apa tidak boleh bertentangan dengan UUD 45 ya. Karena UUD 45 B. merupakan hukum dasar. Nomor 20. Salah satu perubahan UUD 45 adalah UUD 45 kan sempat dirubah atau diamandemen ya. Oke, jadi perubahannya adalah A. Kekuasaan presiden berada di bawah MPR. B. DPR memiliki kekuasaan eksekutif. D. Pemilihan presiden secara langsung. D. Adanya lembaga DPD yang dipilih oleh DPR. Ya, perubahan yang dulu sampai sekarang adalah yang C. Pemilihan presiden secara langsung. Kalau dulu yang milih MPR, kalau sekarang yang milih rakyat. Soal nomor 21. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau UUD 45 memiliki fungsi yang salah satunya adalah A. Organisasi negara pada suatu lembaga. B. Alat memaksa dari aturan yang berlaku. C. Alat kontrol terhadap norma hukum yang lebih rendah. C. Sumber hukum tertinggi. Jadi jawabannya adalah alat kontrol dari norma hukum yang lebih rendah atau peraturan di bawahnya. Soal nomor 22. UUD 45 bersifat singkat, artinya A. Sudah sangat rinci. B. Hanya untuk kalangan terbatas. C. Hanya mengatur sebagian kecil tata negara. D. Hanya mengatur hal-hal pokok sehingga perlu dijabarkan dalam peraturan-peraturan di bawahnya. Maka jawaban yang paling tepat kenapa UUD dibikin singkat adalah D. Hanya mengatur hal-hal yang pokok. Nomor 23. Organisasi atau lembaga negara yang bertugas membuat peraturan undang-undang disebut yang membuat A. Legislatif. B. Eksekutif. C. Yudikatif. D. Eksaminatif. Maka jawabannya adalah A. Legislatif. Legislatif itu yang membuat undang-undang. Eksekutif itu yang melaksanakan. Yudikatif itu yang mengadili.
eksaminatif itu yang memeriksa. Nomor 24 ada seperti itu ya gambarnya, diperhatikan. Sikap positif terhadap UUD 45 adalah salah satunya kegiatan yang dilakukan yaitu di mana ya? A. Lingkungan sekolah, B. Lingkungan keluarga, C. Lingkungan masyarakat, D. Lingkungan berbangsa dan bernegara. Gambarnya anak sekolah ya. Jadi jawabannya A. Lingkungan sekolah. Soal nomor 25. Sikap positif terhadap amandemen UUD 45 di lingkungan masyarakat dapat dilakukan dengan cara di masyarakat. A. Merusak gambar presiden dan wakilnya, B. Memaksa pendapat dalam suatu rapat, C. Mengikuti demo di jalanan, D. Mengikuti Karang Taruna. Jadi jawabannya adalah yang di masyarakat, D. Mengikuti kegiatan Karang Taruna. Nomor 26. Berikut ini merupakan sikap kepatuhan warga negara terhadap peraturan perundang-undangan. Yang bukan adalah, jadi di bawah ini sikap patuh ya, yang bukan atau kecuali adalah A. Membiasakan tertib lalu lintas, B. Membuat kerusuhan di segala tempat, C. Melaksanakan wajib belajar, D. Membayar pajak bumi dan bangunan dengan tepat. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang B. Membuat kerusuhan. Nomor 27. Arti penting peraturan perundang-undangan bagi warga negara adalah A. Memberi rasa keadilan, B. Meringankan tugas polisi, C. Menghilangkan penyakit masyarakat, D. Melindungi orang-orang yang berbuat kejahatan. Maka jawaban yang paling tepat adalah undang-undang dibikin untuk A. Memberi rasa keadilan. Soal nomor 28. Setiap peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kenyataan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Landasan yang digunakan di dalam pernyataan tersebut adalah, jadi undang-undang harus sesuai kenyataan. Jadi landasannya disebut A. Filosofis, B. Sosiologis, C. Yuridis, D. Normatif. Maka jawaban yang paling tepat adalah B. Sosiologis. Nomor 29 bisa dilihat gambarnya, tolak kenaikan BBM. Sikap yang mengedepankan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi warga negara digambar di atas merupakan bagian dari A. Makna peraturan perundang-undangan, B. Asas peraturan perundang-undangan, C. Fungsi peraturan perundang-undangan, D. Kedudukan peraturan perundang-undangan. Maka jawaban yang paling tepat adalah C. Fungsi peraturan perundang-undangan. Jadi menjamin kebebasan bersuara gitu ya. Nomor 30. Yang bukan merupakan asas-asas peraturan perundang-undangan nasional adalah A. Asas pengayoman, B. Asas kemanusiaan, C. Asas kekeluargaan, D. Asas manfaat. Maka jawaban yang paling tepat adalah D. Asas manfaat. Nomor 31. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tata urutan perundang-undangan adalah, jadi tata urutannya yang tertinggi sampai ke rendah gitu ya. A. TAP MPR, B. Perpu, C. Peraturan Presiden, D. Undang-undang. Jadi tata urutan peraturan perundang-undangan kan yang paling atas Pancasila, yang kedua UUD, terus di bawahnya lagi apa gitu ya. Jadi jawaban di bawah UUD adalah A. TAP MPR. Soal nomor 32.
Prosedur untuk mengadakan perubahan UUD 45 adalah sesuai dengan pasal A. 36, B. 37, C. 38, D. 39. Maka jawaban yang paling tepat adalah B. 37. Tata urutan perundang-undangan RI pertama kali diatur dalam, ya bisa dilihat. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang pertama kali, pasti taunya paling tua ya. Jawabannya adalah A. TAP MPR nomor 20 MPRS tahun 66. Nomor 34, peraturan yang digunakan untuk melaksanakan UUD 45 adalah A. UUD 45, B. Ketetapan MPR, C. Undang-undang, D. Peraturan pemerintah atau PP. Maka jawaban yang paling tepat adalah C. Undang-undang. Undang-undang ketenagakerjaan, undang-undang macam-macam ya. Itu penjabaran dari UUD 45. Nomor 35. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang dikeluarkan Presiden yang kemudian ditolak oleh DPR. Nah, kalau Presiden membuat peraturan tapi ditolak oleh DPR, maka harus A. Dibiarkan, B. Direvisi, C. Dicabut, D. Ditangguhkan. Maka jawaban yang paling tepat adalah C. Dicabut. Kalau ditolak ya dicabut. Soal nomor 36. Perencanaan penyusunan yang memuat daftar judul atau pokok materi untuk menjalankan undang-undang merupakan bagian dari proses A. Peraturan daerah, B. Peraturan pemerintah, C. Peraturan presiden, D. TAP MPR. Maka nomor 36 jawabannya B. Peraturan pemerintah. Nomor 37. Peraturan undang-undang yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi disebut. Yang menetapkan Presiden ya. A. Peraturan Presiden, B. Peraturan pemerintah, C. Keputusan Presiden, D. Instruksi Presiden. Maka jawaban yang paling tepat adalah A. Peraturan Presiden. Sudah jelas di soalnya ya, peraturan yang ditetapkan oleh Presiden ya namanya peraturan Presiden. Nomor 38. Contoh peran serta siswa dalam mematuhi peraturan undang-undangan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, yaitu A. Menaati tata tertib siswa, B. Melaksanakan semua perintah guru, C. Suka mengalah dalam bergaul, D. Melakukan piket setiap hari. Maka jawaban yang paling tepat adalah ya yang A ya. Kan peraturan di sekolah yang menaati tata tertib siswa. Soal nomor 39. Supaya undang-undang yang dibuat oleh Presiden dan DPR dapat dipatuhi oleh masyarakat, maka harus sesuai dengan A. Kehendak pemerintah untuk kepentingan Presiden, B. Kehendak DPR untuk kepentingan Presiden, C. Kehendak Presiden untuk kepentingan Menteri, D. Kebutuhan masyarakat. Kalau harus ditaati masyarakat ya karena harus D. Kebutuhan masyarakat. Nomor 40. Seorang yang melanggar peraturan undang-undang sebaiknya A. Dikenakan denda, B. Dimasukkan penjara, C. Dihukum seberat-beratnya, D. Diberi sanksi sesuai peraturan.
Maka jawaban yang paling tepat adalah yang D. Sanksinya sesuai